Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas analisis input-output yang sebelumnya untuk matematikanya ini sudah diajarkan materi matriks oleh Ibu Anggi. Untuk analisis input-output ini adalah suatu analisis atas perekonomian wilayah secara komprehensif karena melihat keterkaitan antar sektor ekonomi di wilayah tersebut secara keseluruhan. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan tingkat produksi antar sektor, dampaknya itu terhadap sektor lain bisa dilihat. Selain itu, analisis ini juga terkait dengan tingkat kemakmuran masyarakat di wilayah tersebut melalui input primernya atau nilai tambah. Artinya, akibat perubahan tingkat produksi sektor tersebut dapat dilihat seberapa besar kemakmuran masyarakat itu bertambah atau berkurang. Setiap produk pasti membutuhkan input agar produk itu dapat dihasilkan. Hasil produk dapat langsung dikonsumsi atau sebagai input untuk menghasilkan produk lain. Kaitan ini bisa bersifat langsung, bisa juga bersifat tidak langsung. Contoh kaitan langsung misalnya ya, pabrik minyak goreng membutuhkan CPO sebagai bahan bakunya. Pabrik CPO membutuhkan TBS dari perkebunan sawit. Perkebunan sawit membutuhkan pupuk dan insektisida. Pabrik pupuk dan insektisida membutuhkan bahan baku, demikian seterusnya. Masing-masing kegiatan produksi di atas ini jelas membutuhkan tenaga kerja, kegiatan transportasi, dan jalur pemasaran. Kalau untuk kaitan tidak langsung, artinya perubahan itu terjadi lewat sektor antara. Misalnya, kalau CPU tidak membutuhkan pupuk dan pestisida, akan tetapi apabila permintaan CPU ini meningkat, permintaan akan TBS pun meningkat. Dengan demikian, permintaan akan pupuk dan pestisida pun meningkat dalam rangka meningkatkan produksi TBS. Artinya, masing-masing kegiatan produksi membutuhkan tenaga kerja. Para pekerja pada kegiatan produksi maupun jasa juga membutuhkan pelayanan kehidupan kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan jasa tukang pangkas atau jasa penjahit pakaian. Kalau misalnya dalam kegiatan transportasi kita membutuhkan penjualan suku cadang dan jasa mekanik. Contoh tentang kaitan ini bisa dengan melibatkan kegiatan lainnya. Jadi inilah yang dimaksud dengan analisis input output yang memiliki keterkaitan antara satu sektor dengan sektor yang lainnya. Adapun manfaat atau kegunaan dari analisis input output ini setidaknya saya akan jelaskan ada lima kegunaan. Akan saya bacakan. Yang pertama itu adalah menggambarkan kaitan antar sektor sehingga memperluas wawasan terhadap perekonomian wilayah. Dapat dilihat bahwa perekonomian wilayah bukan lagi sebagai kumpulan sektor-sektor, melainkan merupakan satu sistem yang saling berhubungan. Perubahan pada salah satu sektor akan langsung mempengaruhi keseluruhan sektor, walaupun perubahan itu akan terjadi secara bertahap. Yang kedua, ini dapat digunakan untuk mengetahui daya tarik dan daya dorong dari setiap sektor sehingga mudah menetapkan sektor mana yang dijadikan sebagai sektor strategis dalam perencanaan pembangunan perekonomian wilayah. Yang ketiga, ini dapat meramalkan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan tingkat kemakmuran seandainya permintaan akhir dari beberapa sektor diketahui akan meningkat. Hal ini dapat dianalisis melalui kenaikan input antara atau kenaikan input primer yang merupakan nilai tambah. Yang keempat, sebagai salah satu alat analisis yang penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi wilayah. Dan yang terakhir, yang kelima, ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja dan modal dalam perencanaan pembangunan ekonomi wilayah. Sebelumnya
teman-teman mahasiswa ini sudah dijelaskan ya materi matriks oleh Mbak Anggi. Mungkin sudah pernah mempelajari determinan, terus inverse, terus selanjutnya ini akan saya tampilkan contoh tabel transaksi dalam metode input-output. Ini dalam input-output ini saya contohkan ya, untuk Provinsi X ini tahun 2000 atas dasar harga produsen dan ini matriksnya itu berorde 3x3. Untuk teman-teman ketahui, matriks ini tabel transaksi input output ini memiliki 4 kuadran. Kuadran pertama itu di sini. Di jumlah permintaan antara ini adalah kuadran pertama. Kuadran pertama ini terdiri atas transaksi antar sektor atau kegiatan, yaitu arus barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu sektor untuk digunakan oleh sektor lain, termasuk sektor itu sendiri, baik sebagai bahan baku maupun sebagai bahan penolong. Artinya barang dan jasa itu dibeli untuk kebutuhan produksi yang dihasilkan. Ini ya, kuadran pertama pada tabel transaksi input-output. Selanjutnya, kuadran kedua itu di sini. Nah, ini permintaan akhir. Ini adalah kuadran kedua, ini terdiri atas permintaan akhir, yaitu barang dan jasa yang dibeli oleh masyarakat untuk dikonsumsi. Selanjutnya, kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu terdiri dari ini, input primer. Ini semua daya dan dana yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk, ini termasuk dalam kuadran ketiga. Ini di luar kategori input antara ya. Dan untuk yang kuadran keempat itu berada di sini. Nah, kalau untuk kuadran keempat ini menggambarkan bagaimana balas jasa yang diterima oleh input primer didistribusikan ke dalam permintaan akhir. Karena tidak dibutuhkan dalam analisis input output, sedangkan pengumpulan datanya memerlukan survei yang rumit, jadi kuadran ini jarang ditampilkan dalam tabel input-output. Oke, ini saya contohkan ya. Saya contohkan soalnya. Dan ini ada sektor 1, sektor 2, dan sektor 3. Untuk kita sepakati, ini input outputnya, matriksnya ini berorde 3x3. Untuk sektor 1, kita sepakati ya, untuk sektor 1 ini adalah sektor primer. Yang termasuk ke dalam sektor primer ini adalah pertanian, termasuk peternakan, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Kalau untuk sektor 2 ini adalah sektor sekunder. Yang masuk dalam sektor sekunder itu adalah perindustrian, pengolahan, bangunan, listrik, gas, dan air minum. Dan sektor 3 ini adalah sektor tersier, yang termasuk ke dalam sektor 3 atau sektor tersier ini adalah jasa, perdagangan, dan transportasi. Oke, untuk angka-angkanya jelas ya, 90, 250, 170, 510, dan seterusnya. Kalian bisa lihat sendiri ya di slide. Selanjutnya, ini kita diminta adalah untuk menentukan daya tarik dan daya dorongnya kalau untuk analisis input output. Ini langkahnya ada 5. Yang pertama itu ini ya, kita harus menghitung matriks koefisien inputnya. Dari mana ini dapat angka 0,02314. Oke, matriks koefisien input ini, angka-angka ini didapat dari cek tabel sebelumnya ya. Ini masing-masing sektor
sektor primer, sekunder, tersier dibagi dengan total input. Nah, saya contohkan. Untuk sektor primer ini 90 ya. 90 dibagi dengan 3890 maka akan ketemu hasil 0,02314 dan seterusnya. Oke, saya contohkan lagi deh. Yang kedua, ini 250 dibagi dengan 3890 ketemu ini 0,06427 dan seterusnya. Selanjutnya, langkah kedua itu adalah hitung matriksnya, yaitu matriks identitas itu dikurangi dengan matriks koefisien input. I ini adalah matriks identitas ya. Matriks identitas mungkin kalian pernah pelajari sebelumnya sama Bu Anggi, kalau matriks identitas itu adalah matriks yang diagonal utamanya itu bernilai 1, sedangkan unsur-unsur lainnya itu adalah 0. Nah, ini matriks identitasnya. Ini diagonalnya itu nilainya 1, sementara unsur lainnya itu adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, selanjutnya langkahnya adalah kalian kurangi matriks identitas ini dikurangi dengan matriks koefisien input. 1 dikurangi dengan 0,02314 maka akan ketemu angka 0,97689. Selanjutnya 0 dikurangi dengan 0,22619 maka akan ketemu minus 0,22619 dan seterusnya. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah langkah keempat. Langkah keempat itu adalah kita menentukan inverse. Menentukan inverse ini bisa kalian menggunakan program komputer ya. Dan kalau matematika, ekonomi dan bisnis, kita gunakan manual dulu deh. Jadi dari mana ketemu angka ini 1,04664 ini kalian cek lagi materi inverse di matriks yang sama Bu Anggi. Oke. Ini ya yang I min A yang tadi ketemu angkanya sama. Selanjutnya mana? Oke. Karena kita menggunakan manual, jadi kita menentukan inverse itu, rumus inverse itu kan adjoint dibagi dengan determinan. Kalian cek lagi ya rumusnya ya. Untuk mencari determinan, mungkin sama Bu Anggi kalian menggunakan metode Sarus atau metode apa, ini sebenarnya sama. Ini caranya kita menghitung determinan, yaitu dengan menguraikan semua kofaktor sepanjang baris pertama. Ini maksudnya untuk menentukan determinan ini adalah yaitu dengan menguraikan semua kofaktor. Kalian pernah pelajari kan ya kofaktor, minor dan lain sebagainya pada materi matriks yang sama Bu Anggi. Nah, selanjutnya kita ini adalah menghitung kofaktor dari determinannya. Ini maksudnya A11 ini adalah dengan menutup baris pertama dan menutup kolom pertama. Oke, kita kembali lagi ke tabelnya. Ini ya, tabel setelah kita kurangi I min A, matriks identitas kita kurangi dengan matriks koefisien inputnya. Kita tutup baris pertama, kolom pertama, ini kita tutup 0,97686 minus 0,06427 minus 0,0437, ini ditutup. Dan baris pertama juga kita tutup, yaitu 0,97686 minus 0,22619
minus 0,0169, maka yang tersisa adalah yang ini. Karena kita tutup kolom pertama, saya ulangi lagi ya, kita tutup kolom pertama, kita tutup baris pertama, maka yang tersisa adalah 0,7167 minus 0,10119 minus 0,11824, 0,87331. Kita cek. Nah, betul kan? 0,79167 minus 0,10119 minus 0,11824 minus 0,87331. Setelah itu kalian kali silang. Nah, ketemu hasil 0,67941. Selanjutnya, saya contohkan lagi untuk menghitung kofaktor dari determinan. A1.2. Ini artinya kalian menutup, ini yang ditutup adalah, sebentar, adalah kolom yang tersisa ini 0,79167 terus min 0, oke, berarti yang ditutup adalah 1.2 ya. Oh, ini sepertinya keliru ini karena sama ini ya. Hasilnya 0, oh ya saya salah ketik. Ini 0,67914. Oke, yang ini keliru ya karena ini sama dengan apa? Yang A 1.1. Oke, sebentar. Oke, yang ini keliru, nanti saya ganti PPT-nya. Oke, yang saya contohkan sekarang adalah A13. A13. A13 ini maksudnya adalah kita menutup baris pertama, kolom ketiga. Kita cek tabel sebelumnya. Kalau A13 ini yang kita tutup adalah baris pertama. Oke, ini ya baris pertama. Dan yang kita tutup adalah kolom ketiga. Maka angkanya itu adalah minus 0,06427, 0,79167, minus 0,04370, minus 0,10119. Oke, kita cek. Ya 1A13. Oke, betul ya. Minus 0,06427 minus 0,04370 0,79167 minus 0,10119 dan seterusnya. Selanjutnya, setelah kita sudah mengetahui kofaktornya, sudah mengetahui determinannya, maka adjoint-nya ini kan matriks kofaktornya. Ini matriks kofaktor ini didapatkan dari ini. Nah, ini 0,67941, tapi saya keliru ya, yang A1.2-nya. Salah. Oh iya. Ini kalau A12 itu hasilnya 0,06129 dan seterusnya. Untuk matriks adjoint-nya, ini adalah tinggal merubah baris jadi kolom, kembalikan. Oke, maka
inverse-nya itu ketemu matriks kebalikan ini atau matriks pengganda ini didapat dari, saya cek lagi tabelnya, dari adjoint-nya itu dibagi dengan determinan. Oke, matriks adjoint-nya kalian cek matriks adjoint-nya itu 0,67941 dibagi dengan determinan, ini kan determinannya itu ketemu 0,64194. Jadi matriksnya ini angka 1,0463 ini didapat dari matriks adjoint-nya itu, unsur yang ada di dalamnya dibagi dengan determinan. Oke. Mana? Oke, saya ulangi lagi ya. 0,67941 dibagi dengan determinan 0,64914. Ketemu angka 1,0463. Silakan dicoba. Selanjutnya 0,06129 dibagi dengan determinannya 0,64914, ketemu angka 0,09442 dan seterusnya ya, langkahnya sama sehingga ketemulah itu inverse-nya matriks kebalikannya ini. Oke, selanjutnya adalah jadi ini matriks penggandanya dan ini dijumlahkan, ketemulah S1, S2 dan S3-nya. Dan untuk daya tarik itu setelah dinormalkan ini dibagi dengan rata-rata keseluruhan. Oke, ini dari jumlahnya, ini adalah daya tariknya, yaitu 1 berdasarkan jumlah ya, semua sektor itu 1,20437 dibagi dengan 1/3 dikali dengan 4,40225. Ini dari jumlah yang ini ya, untuk 4,40225. Dan seterusnya 1,78751 dibagi dengan 1/3 dikali dengan 4,4025, ketemu hasilnya itu adalah 1,21813 dan seterusnya. Ini adalah untuk daya tariknya. Selanjutnya untuk derajat kepekaannya pun sama, cuma untuk derajat kepekaan dia berada di kolom yang ini. Oke, berarti 1,41537 dibagi dengan 1/3 dikali dengan 4,4025, ketemulah angkanya itu adalah 0,96453. Oke, dan ketemu tabelnya. Nah, ini. Jadi ini adalah rekapitulasi indeks daya menarik dan daya dorong dan derajat kepekaan. Ini ya, untuk daya tariknya itu adalah untuk sektor 1 daya tariknya itu sektor primer itu sebesar 0,82074 dan untuk daya dorongnya itu untuk sektor primer adalah sebesar 0,96453. Selanjutnya untuk sektor sekunder daya tariknya itu adalah sebesar 1,21813 dan untuk daya dorongnya itu adalah 1,08157 dan terakhir untuk sektor tersiernya itu daya tariknya adalah 0,96112 dan daya dorongnya itu adalah 0,953990. Nah, dari hasil rekapitulasi ini dapat diketahui bahwa sektor sekunder ini
memiliki indeks daya tarik dan derajat kepekaannya itu adalah tertinggi. Oke, ini ya. Untuk sektor sekunder ini memiliki daya tarik dan daya dorongnya ini tertinggi. Sektor primer, berarti sektor 1, memiliki indeks derajat kepekaan yang sedang, tetapi indeks daya tariknya adalah rendah. Selanjutnya, sektor tersier ini memiliki indeks daya tarik yang sedang, tetapi indeks derajat kepekaannya adalah rendah. Jadi ini dapat disimpulkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah, prioritas utamanya itu adalah sektor kedua. Nah, sektor sekunder ini yang harus didorong, yang harus digenjot dan yang perlu diperhatikan. Oke, sektor 2 tadi itu apa ya? Yang termasuk dalam sektor 2 sektor 2 itu adalah perindustrian, pengolahan, bangunan, listrik, gas dan air minum. Berarti sektor inilah yang perlu didorong pada provinsi X tadi. Oke, kalau ada yang belum jelas, ada pertanyaan, kita bisa diskusi di grup WA. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.